Oke, kita lanjut soal nomor 28 di sini. Pada sistem seperti yang ditunjukkan pada gambar di samping, tentukan perbandingan M1 dan M2 jika kita cari aja langsung ya. Jadi yang kita jawab dulu yang A. Jika perbandingan ini M2 banding M1. Berarti yang ditanya ini adalah perbandingan M2 per M1. Yang A itu balok M2 bergerak ke atas, berarti M2 ke atas dengan kecepatan tetap, berarti V tetap. Nah, kalau V tetap itu berarti A-nya 0. Kalau A-nya 0, otomatis bendanya diam. Berarti ini, kalau kita gambar, ini M2, ini M1, itu jabarannya kan, ini M1, ya, berarti jabarannya itu nanti di sini ada W2, kemudian ini ada W1. Nah, terus ini ada sudut di sini kan, ini W1 cos theta, ini adalah W1 sin theta. Nah, dia katanya M2 bergerak ke bawah. Ini ke bawah. Kita pakai pena warna lain. Ini ke bawah. Berarti kalau ini ke bawah, otomatis ini naik ke atas ya. Nah, jadi dia A-nya sama dengan 0. Berarti kata kuncinya adalah sigma F sama dengan 0. Nah, sigma F sama dengan 0 itu berarti dia yang ditanya itu yang pertama perbandingan M1 dan M2 kan. Nah, berarti yang searah dengan A itu kan W2. Berarti W2 dikurang, atau kita cari dulu di luar ya. W2 itu adalah M2 kali G. Terus W1 itu adalah M1 kali G sin 30. Berarti M1 kali 10 sin 30 adalah setengah. Ini kita ganti, ini dulu deh, 5M1. 5M1. Kalau ini adalah 10M2. Nah, masukin sini ya, berarti nanti di sini W2 dikurang W1 sin theta sama dengan 0. Berarti pindah ruas. W2 sama dengan W1 sin theta. Nah, W2 itu kan tadi 10M2. Nah, W1 itu adalah 5M1. Berarti M2 per M1 sama dengan 5 per 10. Atau 1 banding 2. Nah, jadi dapat kita perbandingan M1 dan M2-nya adalah 1 banding 2 jika bendanya bergerak dengan kecepatan yang tetap ya, A-nya sama dengan 0. Nah, untuk yang B kita cari di set selanjutnya. Oke, kita lanjut soal yang B. Nah, jadi yang B itu balok M2 bergerak ke bawah. Nah, dari sini aja ya kita gambar jabaran apanya. Ini kan W2. Nah, ini tadi adalah W1. Ini sini dulu ya, W. Ini berarti W1 sin 30. W1 di sini ada ini ya. Ini W1, ini W1 cos 30, dan yang di sini adalah W1 sin 30. Nah, berarti di sini M2-nya bergerak ke bawah. Nah, kalau M2 bergerak ke bawah berarti ini searah nanti dengan M2-nya searah percepatannya ya. Nah, berarti M2 ke bawah, M1-nya ke atas. Nah, jadi pertama-tama itu karena kan kita tahu ya percepatannya kan sama tuh. Jadi A untuk si W1 sama dengan AA untuk si W2. Nah, karena percepatannya sama, berarti kata kuncinya itu kita cari masing-masing aja ya. Karena kalau misalnya kita masukin ke apa, nggak dapat hasilnya nanti. Jadi yang kita cari dulu, kita tinjau bidang 1 ya. Kita lingkar bidang 1. Nah, untuk bidang 1 itu kita nyari perbandingan tegangan tali. Jadi di sini ada T. Nah, nilai tegangan talinya kan juga sama ya. Nah, jadi dari T kita tinjau, oke? Jadi yang pertama itu adalah bidang, bukan bidang, benda ya, benda 1. Benda 2 dulu, benda 2, W2. Berarti sigma F2 sama dengan M2 kali A, kan?
Nah, sigma F2-nya yang searah dengan A adalah W2 dikurang T sama dengan M2 kali A. Nah, W2 kita kan udah tahu tadi 10 M2 dikurang T, berarti M2 kali A. Berarti pindah ruas 10 M2 ya kan dikurang M2 kali A sama dengan T. Berarti M2 dalam kurung 10 dikurang dengan A sama dengan T. Nah, ini persamaan pertama untuk W2 ya. Kita batasin. Kemudian benda 1. Nah, benda pada W1 gitu ya. Nah, benda pada W1 berarti yang searah dengan A adalah T. Berarti sigma F1 sama dengan M1 kali A. Berarti sigma F1 searah dengan A adalah T. T dikurang W1 sin 30 sama dengan M1 kali A. Berarti T, W sin 30 itu adalah 5 M1 sama dengan M1 kali A. Berarti pindah ruas T sama dengan M1 kali A ditambah 5 M1. Berarti T sama dengan M1 dalam kurung A ditambah 5. Ya kan? Nah, berarti kita iniin aja. Kita gunakan perbandingan lagi. Oke. Jadinya di situ adalah karena nilai T itu kan sama nanti. Berarti ini percepatannya juga sama kan. Berarti T sama dengan T. Jadi nanti di sini kita masukkan dulu ini, misalnya ini T2 kan, ini T1. Berarti T2 sama dengan T1. T2-nya adalah M2 dalam kurung 10 kurang A sama dengan M1 A ditambah 5. Berarti M2 per M1 sama dengan A ditambah 5 per 10 dikurang dengan A. Berarti inilah perbandingan dari M1 dan M2 ketika yang B-nya ini ya, ketika balok M2 bergerak ke bawah. Oke? Jadi ini bagian yang B. Jadi ini adalah untuk jawaban balok M2 bergerak ke bawah. Ya? Paham ya adik-adik? Nah, untuk bagian yang C kita cari di slide selanjutnya. Nah, untuk bagian yang C kita cari ya, ini bagian yang C lagi. Nah, jadi sama seperti tadi ya, ini W, kemudian di sini ada juga W, ini sudut, ini adalah W cos 30, ini adalah W1 sin 30, sini ada W2. Nah, jadi dia kata kuncinya yang C ini adalah M2 bergerak ke atas. Berarti ke sini ya. Nah, berarti ini ada tegangan tali. Ini ada T. Nah, ini ada T. Jadi masih sama ya caranya dengan yang B tadi. Kita tinjau satu-satu dulu. Benda 2 dulu kita tinjau. Benda pada W2. Nah, benda pada W2 yang searah dengan A itu adalah T. Oke. Jadi yang searah dengan T itu adalah yang searah dengan A adalah T, oke. Berarti jadinya sigma F2 sama dengan M2 kali A. Berarti sigma F2-nya itu adalah T duluan, yang positif ya, T kurang W2 sama dengan M2 kali A. Berarti T, W2 itu tadi adalah 10 M2 sama dengan M2A. Pindah ruas, T sama dengan M2A ditambah 10M. Berarti T sama dengan, kita keluarkan M2A ditambah dengan 10. Nah, kayak gitu ya. Berarti untuk benda 1, nah, benda pada W1, berarti yang searah, berarti kalau A itu naik, otomatis si ini turun, ya kan? M1-nya turun, berarti sigma F1 sama dengan M1 kali A. Nah, yang searah dengan A itu adalah W sin 30 sama dengan, dikurang W2, karena berlawanan arah, dikurang T maksudnya ya, kok dikurang W2. Dikurang T sama dengan M1 kali A. Nah, W sin 30 itu adalah 5 M1 dikurang T sama dengan M1 kali A. Pindah ruas, 5 M1 dikurang M1A sama dengan T. Berarti M1 kita keluarkan 5 dikurang A sama dengan T. Berarti ini adalah T2, ini T1. Baru kita bandingkan ya. Berarti T sama dengan T. Berarti T2 sama dengan T1.
T2 itu adalah M2 dalam kurung A tambah 10 sama dengan M1 dalam kurung 5 kurang A. Berarti M2 per M1 sama dengan 5 kurang A per A tambah 10. Nah, inilah perbandingan M2 per M1 pada M2 yang bergerak ke atas. Nah, jadi bedanya tadi kalau yang ini tuh kan dapatnya 1:2. Kalau yang B ini tadi dapatnya adalah A tambah 5 kan? A tambah 5 per G 10 kurang A. Nah, kalau yang C ini 5 kurang A per ini apa namanya? A ditambah 10. Jadi beda ya. Nah, kayak gitu. Oke, paham ya adik-adik? Kalau adik-adik punya pertanyaan, silakan komen di kolom komentar ya.